Halo para pecinta drama India Radha Krishna. Ini adalah sinopsisnya ya guys. Sebelum lanjut ke video, alangkah baiknya untuk Anda semua menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya ya guys, agar Anda tidak tertinggal sinopsis dari akun channel kami. Episode ini dimulai saat Puran memberi makan Krishna dan Balaram. Putra Puran, Abhinab mencuci tangan mereka. Balaram berterima kasih pada Puran atas makanan yang luar biasa. Kans menghancurkan kekacauan di Mathura dan memerintahkan warga untuk membawa Krishna kepadanya. Warga berjalan ke Puran dan mendesak untuk menyerahkan Krishna ke Kans. Kalau tidak, dia akan membunuh keluarga mereka dan membakar rumah mereka. Nat mengatakan mereka berjanji untuk melindungi tamu mereka. Warga mengatakan keluarga mereka beresiko. Krishna mengatakan mereka dapat memegang tangannya dan menyerahkannya ke Kans. Warga mengatakan mereka tidak bisa melakukan itu. Krishna mengatakan jika mendukungnya, dia akan mengakhiri Kans. Dia akan mengakhiri Krishna. Warga mengatakan hanya Narayan yang bisa mematahkan Dhanus dan membunuh Kans. Krishna mengatakan bahwa dia adalah Narayan. Bahkan masing-masing dari kita adalah Narayan, karena Narayan tetap di dalamnya. Bahkan anak kecil Abhinab adalah Narayan dan akan mematahkan Dhanus. Warga meminta maaf pada Krishna dan berjanji untuk membantunya. Kans dengan bantuan 8 saudara laki-lakinya menciptakan Astagramvius di sekitar Dhanus dan menjaga setiap saudaranya. Dan prajurit di sekitar masing-masing cakra tertawa mengatakan bahwa Krishna tidak akan dapat melindungi cakra dan mematahkan Dhanus. Radha terus melantunkan Krishna dan berdoa. Tamanan Tusli. Krishna muncul dan mengatakan Tusli tidak akan memberkatinya jika dia menyebut namanya. Radha mengatakan semua nama adalah saleh dan terus melantunkan Krishna. Kutila mendengarnya dan memanggil Ugrapat, bertanya apakah hari ini adalah hari puja khusus. Maka dia harus Radha untuk mempersiapkannya. Krishna dan Balaram menyamar sebagai warga Mathura. Balaram bertanya alasan. Abhinab membawa sayuran. Balaram bertanya mengapa dia membawa sayuran ini jika mereka akan memiliki sayuran mentah. Abhinab mengatakan Balaram adalah penjual sayur dan akan menjual sayuran. Balaram mengatakan dia terlihat tampan seperti pangeran dan tidak akan berjualan sayuran. Krishna juga menegaskan mereka mencapai pasar di mana Balaram menjual sayuran, sementara Krishna bertindak sebagai peramal. Tentara mencari Krishna dan bertanya, apakah mereka melihat Krishna? Krishna bertanya, siapa dia? Prajurit berkata, orang yang memakai bulu merak dan bansuri yang memerintahkan Kans untuk ditangkap. Krishna dengan lantang mengatakan bahwa Krishna telah menyeberangi Astagramvius dan mencapai Dhanus. Tentara bergegas menuju Astagramvius. Balaram bertanya pada Krishna apa yang dia lakukan. Krishna mengatakan Kans sendiri akan mematahkan Astagramvius. Kans berusaha melindungi Astagramvius merusaknya. Krishna dengan Abhinab berjalan di dekat Dhanus untuk memecahkannya. Kans menertawakan Devaki dan mengatakan dia berharap lampu akan padam. Tetapi ternyata tidak sama sekali. Devaki mengatakan ketika putranya akan mengakhiri hidupnya, lampu ini akan meledak bersama dengan hidupnya. Kans mengatakan dia akan mengakhiri keyakinan dan juga anak penipu. Krishna berpikir bahwa dia sangat tidak berdosa sehingga dia akan menghancurkan Cakravyu, penghalang buatan sendiri. Penjaga memberitahukan bahwa Krishna telah memasuki Cakravyu dan warga Mathura telah melihatnya masuk. Kans menciptakan visi ajaib dan memberitahu Devaki bahwa putranya memasuki Cakravyu, tetapi tidak akan bisa keluar karena dia akan pergi dan membunuhnya segera.
Dia berjalan ke tempat dan bersikeras saudaranya menjaga Cakravyuh satu untuk membiarkan dia masuk karena Krishna telah memasuki Cakravyuh untuk memecahkan danus. Kakak bilang dia adalah Krishna, datang dengan menyamar sebagai Kans dan tidak bisa masuk. Kans memperingatkan dia adalah Kans asli, tetapi saudara tidak percaya. Kans menghukum semua saudara dan prajurit melanggar semua rintangan Cakravyuh mencapai danus, tetapi dia tidak menemukan Krishna di sana dan menyadari bahwa Krishna menipu dia. Saudaraku mengatakan bahwa dia benar-benar Krishna dan meminta maaf kepadanya karena tidak mengidentifikasi dia, karena dia sendiri yang memecahkan semua hambatan dan membereskan rintangan Krishna. Kans mengatakan, biarkan Krishna datang ke sini, dia akan membunuhnya segera. Radha terus meneriakkan nama Krishna di dalam hatinya. Jatila berpikir dia melakukan yang benar dengan membuat Radha mengikuti Vonsrat. Dia tidak bisa menyebut nama Krishna. Radha merasa sedih karena dia tidak dapat menyebut nama Krishna dengan keras. Krishna muncul di depannya dan dia bahagia, berpikir dia bisa mendengarkannya bahkan ketika dia memanggilnya dalam pikiran. Kutila mengatakan pada Ugrapat bahwa Radha mengambil nama Krishna. Ugrapat mengatakan dia tidak mendengar apa-apa. Warga Mathura bertanya kepada Krishna kapan dia akan mematahkan Danuskan. Krishna mengatakan seorang anak kecil Abhinab akan mematahkan danus. Semua orang menunggu untuk menyaksikan kejadian itu. Balaram bertanya kepada Krishna mengapa dia berjanji bahwa seorang anak akan mematahkan danus ketika sesuai nasib Krishna harus melanggarnya. Krishna mengatakan bahwa dia harus berhenti sekali lagi dan sejarah harus diulang. Yamuna harus memberinya jalan untuk lewat. Dia berjalan ketika banjir terjadi di Yamuna dengan badai di langit. Kans menjadi tegang karena peristiwa yang sama terjadi ketika Krishna dilahirkan dan dia melihatnya lagi. Krishna melakukan waktu dan berjalan menuju danus bersama Abhinab. Krishna meminta izin Mahadev untuk memecahkan danus, berkata ke Kans. Panik Kans melihat patah danus dan berpikir dia akan segera dibunuh.